Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Rabu, 10 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-19, Pesta Santo Laurentius, Diakon dan Martir. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 9 ayat 6 sampai dengan 10. Mazmur bab 112 ayat 1 sampai dengan 2, 5 sampai dengan 9. Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai dengan 26. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semangat rela berkorban. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Penginjil Yohanes dalam warta sabdanya yang kita renungkan bersama ini menjelaskan tujuan dari kehidupan iman, yaitu bahwa tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada hidup tanpa kematian. Tidak ada kemenangan tanpa penyerahan. Tidak ada buah tanpa korban. Pasti ada suatu keindahan jika benih itu mati dan memenuhi tujuannya. Seandainya sebuah benih dapat berbicara, benih itu pasti mengeluh karena ditaruh di tanah yang gelap dan dingin. Namun, satu-satunya cara supaya benih itu mencapai tujuannya, maka harus ditanam supaya bisa menghasilkan buah berlimpah. Hari ini gereja memperingati pesta Santo Laurentius, Diakon dan Martir. Santo Laurentius, seorang diakon yang bekerja menyalurkan bantuan, membagikan harta kekayaan gereja bagi kaum fakir miskin
agar tidak diambil oleh penguasa Roma. Karena tidak menyerahkan semua kekayaan gereja kepada Kaisar Valerianus, maka Laurentius ditangkap dan dipanggang di atas bara api. Dia mati sebagai martir demi mempertahankan harta gereja. Cinta kasih Laurentius terhadap orang miskin menyatakan bahwa betapa dalamnya cinta kasihnya kepada Kristus. Dia berani mempertaruhkan nyawanya dan mengorbankan diri demi orang-orang kecil dan yang lemah. Laurentius berani memberikan apa yang ada padanya untuk sesama, untuk orang lain. Kepentingan dirinya diabaikan dan mengutamakan orang lain. Dia rela mati demi mengikuti Kristus. Maka tepatlah perkataan Yesus, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Hanya dengan mengorbankan hidup, orang akan mendapatkan hidup itu sendiri. Sebaliknya, orang yang mencintai hidupnya seringkali didorong oleh dua macam tujuan, yaitu oleh nafsu mementingkan diri sendiri dan oleh keinginan untuk rasa aman. Dari sini kita disadarkan bahwa orang perlu membiarkan diri untuk ditanam seperti gandum di dalam tanah, menanggalkan kepentingan diri dan mau menjadi pribadi yang menghasilkan buah. Menanggalkan kepentingan diri berarti mau untuk berkorban, mau untuk berbagi kehidupan. Pada titik ini, kasih yang sesungguhnya nampak. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebagai orang beriman, kita tidak boleh mencintai diri sendiri dan keluarga, tetapi juga mencintai orang lain di sekitar kita. Cinta itu mendorong kita untuk berani berkorban dan melayani sesama. Berkorban bagi sesama berarti berkorban untuk Tuhan yang hadir di dalam diri mereka. Santo Laurentius telah meneladani Yesus dan rela ditanam, tapi dia menghasilkan buah berlimpah, yakni
sukacita iman yang mendalam. Bagaimana sikap kita terhadap sesama? Mari kita teladani Santo Laurentius yang siap melayani sesama dan Tuhan dalam keseharian hidupnya. Saudara, pejamkan matamu, bayangkanlah dirimu ada di hadapan Tuhan Yesus. Ia mengarahkanmu tentang salib derita hidup ini, bahwa biji gandum harus mati untuk menghasilkan buah. Sanggupkah Anda untuk menjalaninya? Marilah berdoa. Ya Tuhan, berilah aku kekuatan agar mampu dan rela mengorbankan hidupku demi orang lain, terlebih orang-orang yang saya jumpai dan saya layani setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat Hari Rabu. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.